akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Tujuan pembelajaran yang akan didapati yang pertama, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Yang kedua, memahami ketentuan kurban dan akikah. Akikah. Apa yang dimaksud dengan akikah? Kata akikah menurut bahasa adalah penyembelihan binatang dari kelahiran seorang anak pada hari ketujuh sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan secara syarak, akikah adalah penyembelihan binatang ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak laki-laki atau perempuan. Apabila tidak bisa dilakukan di hari ketujuh, maka bisa di hari ke-14 atau hari ke-21. Dan apabila tidak memungkinkan, maka pada waktu kapan saja. Dalil nakli tentang akikah. Akikah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana hadis berikut ini. An Samurati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin mutarahan bi akikati tusbahu anhu yauma sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu. Pemirsa Hasanah, seringkali kita mendengar bahwa sejak lahir, jiwa kita tergadai dan harus ditebus dengan akikah. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan jiwa yang tergadai? Masalah ini menimbulkan persoalan lain bagi anak yang belum diakikahi, bahkan jika anak itu sudah dewasa. Sehingga ada sebagian masyarakat yang tetap melakukan akikah, padahal ia sudah dewasa, karena dia merasa belum diakikahi waktu masih kecil karena khawatir dirinya masih tergadai. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat agama? Istilah tergadai kaitannya dengan bayi yang belum disembelihkan hewan akikah memang kita temukan di dalam nas, di dalam hadis-hadis Nabi. Banyak nas yang menyebutkan hal itu, diantaranya adalah sabda Rasulullah, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap gulam, setiap anak yang baru lahir itu rahinah bi'aqiqatihi. Ini banyak diterjemahkan dengan istilah tergadaikan dengan hewan akikahnya. Disembelihkan padanya pada hari yang ketujuh dan kemudian digunduli rambutnya dan diberi nama pada hari yang ketujuh itu. Banyak hadis yang memang kita temukan seperti ini sehingga ya tidak tertutup kemungkinan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa menyembelih hewan akikah itu seperti wajib hukumnya. Padahal kalau kita telusuri di antara kitab-kitab fikih para ulama yang mu'tamad di antara 4 mazhab, sesungguhnya istilah rahinatun bi'aqiqatih ini tidak sampai kepada pengertian yang mewajibkan. Ada memang 1-2 ulama, sebutlah di kalangan mazhab zahiri, tapi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, umumnya rata-rata mereka tidak mengatakan bahwa menyembelihkan akikah buat anak yang baru lahir itu sebagai sesuatu yang hukumnya wajib bagi orang tuanya. Tidak. Semuanya berhenti pada hukum sunnah, yaitu disunnahkan untuk disembelihkan hewan akikah dan disunnahkan untuk digunduli, diberi nama di hari ketujuhnya itu. Lalu apa makna kata rahinatun bi'aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya? Bagi mereka yang mewajibkan memang mengatakan bahwa jadi semacam hutang. Nah, yang jadi masalah adalah siapa yang berhutang dalam hal ini? Apakah orang tuanya ataukah si anaknya itu? Dan apakah kalau belum sempat disembelihkan daging akikah, hewan akikah pada waktu dia masih bayi, kemudian menjadi semacam tanggungan yang harus dibayarkan, suatu hutang tagihan yang harus ditunaikan di masa berikutnya, rata-rata para ulama tidak sampai ke sana berpikirnya. Mereka mengatakan kalau seseorang sudah dewasa, lalu dia diberitahu oleh orang tuanya atau keluarganya bahwa dulu waktu kecil belum sempat diakikahkan. Nah, paling jauh para ulama hanya mengatakan bahwa kalau seandainya dia mau menyembelih akikah untuk dirinya sendiri, itu dibolehkan. Bicaranya bukan diwajibkan, bicaranya adalah dibolehkan, dan kalimat boleh ini pun oleh para ulama
masih menjadi ikhtilaf. Maksudnya adalah bahwa kita tidak menemukan dalil atau petunjuk bahwa Rasulullah misalnya atau para sahabat yang kecilnya dulu belum diakikahi itu kemudian ketika mereka dewasa pada sibuk untuk menyembelih hewan untuk akikah dirinya sendiri. Kita tidak menemukan dalil yang kuat tentang itu, walaupun ada sebagian ulama yang juga mengatakan bahwa itu hukumnya boleh. Nah, sekedar boleh saja ini masih khilafiyah. Tapi kalau mengatakan wajib, maka ini sudah tidak ada khilafiyah lagi bahwa tidak menjadi suatu hal yang diwajibkan. Seluruh ulama rata-rata mengatakan bahwa penyembelihan hewan akikah itu lebih merupakan sesuatu yang disunnahkan ketimbang sesuatu yang diwajibkan. Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi kedua orang tuanya yang mempunyai tanggungan belanja atas anak itu. Tetapi apabila akikah ini dinazarkan, maka hukumnya wajib. Daging akikah nazar harus dibagikan seluruhnya, dan yang berakikah tidak boleh makan daging sama sekali. Apabila hari kurban dan hari akikah jatuh pada hari yang sama, maka cukup satu sembelihan untuknya. Adapun hewan akikah, binatang ternak yang digunakan untuk akikah adalah kambing, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut ini. Dari Ummi Quls bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai akikah seorang anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama, sedang untuk anak perempuan adalah seekor kambing. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dibolehkan 1 ekor domba untuk anak laki-laki. Rasulullah pernah melakukan yang demikian untuk Hasan dan Husain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, Allah tidak menyukai tindakan durhaka, sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata, barang siapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya, maka hendaknya menyembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Hal-hal yang disunahkan pada saat akikah. Yang pertama, membaca basmalah. Kedua, membaca salawat atas Nabi. Ketiga, membaca takbir. Keempat, membaca doa. Kelima, disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikahi. Keenam, daging akikah dibagikan kepada fakir dan miskin dan tetangga setelah dimasak terlebih dahulu. Yang ketujuh, pada hari itu dicukur rambutnya dan diberi nama dan bersedekah seberat rambut bayi yang baru dicukur dengan nilai setengah atau 1 dirham. Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah itu seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas atau perak. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah telah mengakikahkan Hasan dengan seekor kambing. Maka Nabi bersabda, hai Fatimah, cukurlah rambutnya. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata lagi, Fatimah kemudian menimbangnya 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Tirmizi. Doa ketika menyembelih hewan akikah. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka hazi akikatu fulan. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ini adalah akikah untuk si fulan. Kata fulan pada doa tersebut, menyembelih di atas harus diganti dengan nama anak yang diakikahkan. Hikmah yang akan kita dapati dari ibadah akikah adalah: pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Ketiga, perlindungan anak dari setan. Keempat, menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Kelima, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Keenam, sarana menampakkan rasa gembira. Ketujuh, memperkuat tali silaturahim. Demikianlah pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.